Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Ruang Kolaborasi 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di ruang kolaborasi kali ini kami tergabung dalam kelompok 2, yaitu kelompok jenjang SMP. Adapun anggota kelompok kami adalah Ibu Haryanti, Ibu Mailina Nur Hasanah, Ibu Reni Arianti, dan Yuningsi, dengan fasilitator Ibu Kresni Dian. Mengapa sih harus pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Penerapan diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi ini memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, penerapan diferensiasi pembelajaran ini akan mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran. Berikut ini kami sampaikan analisis dari skenario pembelajaran pada situasi jenjang sekolah menengah pertama. Dari RPP yang dibuat oleh Pak Dudidam, kesiapan belajar itu tergambar dari Pak Dudidam, seorang guru SMP, mengajar materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya, murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktural teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pembelajaran berkelompok, strategi pembelajaran think, pair, share, diskusi dan brainstorming, memfasilitasi diskusi. Kemudian Pak Dudidam juga memberikan penilaian berjenjang dengan sumber belajar, radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Kemudian minatnya tergambar dari memberikan beberapa pertanyaan pemandu, murid berdiskusi, murid membuat 3-5 iklan yang menarik. Profil belajarnya tergambar dengan Pak Dudidam membebaskan murid dalam memilih lokasi belajar. Syarat utama untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita harus tahu kebutuhan murid. Nah, apa saja kebutuhan belajar murid? Yuk kita pelajari sekarang. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid yang rendah yaitu bersifat mendasar, masih benda-benda konkret, sederhana, terstruktur, dependen, terus lambat. Kalau yang kesiapan belajar murid sudah tinggi, nah murid itu sudah mampu mentransformatif, abstrak, kompleks, terbuka, independen, dan cepat. Kebutuhan murid yang selanjutnya adalah minat belajar murid. Nah, minat ini dibagi menjadi 2, situasional dan individual. Situasional ini dimotivasi oleh faktor eksternal. Misalkan cara guru menyampaikan materinya membuat anak tertarik, atau materi yang saat itu adalah materi yang menyenangkan. Kalau yang individual dimotivasi oleh faktor internal untuk terlihat aktif dalam pembelajaran. Itu dimotivasi oleh diri anak itu sendiri. Misalkan minatnya adalah olahraga, maka dia akan menyenangi pembelajaran olahraga. Kebutuhan belajar murid yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan manusia. Selanjutnya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid tergambar pada saat Pak Dudidam mengidentifikasi kesiapan belajar murid dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Yang kedua, minat murid tergambar pada kalimat secara individu. Murid diminta menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, profil belajar murid tergambar dari saat Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Strategi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Materi yang akan kita ajarkan kepada murid, topik apa yang disukai murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari prosesnya, apakah mandiri atau kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio maupun audiovisual. Pertanyaan berikutnya, strategi belajar berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan seperti apakah yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Yang kedua, diferensiasi proses. Pak Dudidam meminta kerja individu dalam memilih 3-5 iklan yang menurut mereka menarik. Yang kedua, murid diminta kerja berpasangan untuk berbagi apa yang sudah dituliskan. 3. Murid diminta kerja kelompok kecil untuk melakukan brainstorming tentang kelebihan dan kekurangan iklan. Yang terakhir, diferensiasi produk. Pak Dudidam memberikan tugas individu yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid, yaitu dengan membuat iklan secara efektif sesuai dengan skenario yang telah diberikan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif, membantu guru untuk memahami murid mereka dan memantau proses pembelajaran. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan dengan berjenjang, yaitu asesmen diagnostik, dengan memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Kemudian, assessment of learning dilakukan pada saat setelah selesai pembelajaran dengan memberikan tugas yang berjenjang. Kesimpulan, untuk menciptakan suasana belajar yang mengakomodir semua kebutuhan murid, maka guru harus memulai dengan memetakan kebutuhan siswa, kemudian merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau konten, proses, dan produk.
jalan-jalan ke Ancol Jambi. Jangan lupa beli baju. Ketemu lagi dengan Bu Kresni, modul baru, semangat baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.